いいね顔だな。今日からスズラン。Här är väntan och spela lite Dota och pusha på och smeker men motståndet vill. Halo para pasukan lemah syahwat, gimana kabar? Kembali lagi di channel saya, Tot, atau bisa dibaca Buga Tot. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film Crow Zero 2 yang kemarin sequel pertamanya sudah saya rangkum. Di sequel kedua ini bercerita tentang tawuran antara kedua sekolah, yaitu Suzuran dan Housen. Dulunya, kedua sekolah ini sempat bertarung, tetapi karena suatu tragedi, mereka pun membuat perjanjian damai. Tetapi karena Genji yang barbar, perjanjian damai pun dilanggarnya. Apakah Suzuran bisa menang melawan Housen? Tanpa perlu pikir panjang, kita intro dulu. Mam saya sakit, Bu. Panggil saya Nyonya Srikaya. Tahu nggak kamu? Nyonya Srikaya itu panggilan saya. Ayah sering aku di ayah akhir saya. Kok namanya kayak buah? Diam kamu. Film diawali dengan pertarungan Genji melawan Rendaman yang disaksikan oleh teman-temannya. Seperti yang kita duga, Genji pun kalah tanpa memberi damage sedikit pun. Serizawa juga ikut kalah bertaruh atas pertarungan tersebut. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Kawaisi Noburu telah dibebaskan dari rumah tahanan. Kawaisi Noburu merupakan alumnus Suzuran sama seperti Katagiri. Karena tak punya tujuan ingin kemana, Kawaisi pun berziarah ke sebuah makam, yang faktanya makam tersebut merupakan makam bos dari sekolah bernama Housen, yaitu Bitou Makio. Dulunya geng Kawaisi dan geng Makio bertarung, tetapi karena Kawaisi yang pengecut dan tak mau kalah, akhirnya ia membunuh Makio. Peristiwa inilah alasan mengapa Kawaisi dipenjara. Ternyata di makam tersebut sudah ada geng Housen yang menunggu Noburu untuk balas dendam atas kematian Makio. Kawaisi pun kabur dari makam tersebut. Kawaisi terjatuh dan Serizawa yang ada di sana membantu Kawaisi agar geng Housen tak mengeroyoknya. Genji yang tak tahu apa-apa datang lalu memukul salah satu anggota geng Housen. Akibat ulah Genji, perjanjian antara Suzuran dan Housen pun dicabut, yang berarti Suzuran dan Housen akan tawuran kembali. Geng Housen pun pulang dan terlihat Serizawa yang kecewa karena ulah Genji. Film pun dimulai. Dan inilah Crow Zero. Di malam hari, Genji diberitahu oleh seorang bartender alasan mengapa Suzuran dan Housen dulunya tawuran, bahkan sampai dibuatnya perjanjian damai. Tiba-tiba Luka datang dan memberitahu Genji kalau ia bertemu dengan Katagiri. Di sisi lain, Kawaisi menghampiri bos Yakuza untuk menanyakan keberadaan Katagiri. Di pagi hari, bos Housen yang bernama Narumi Taiga, yang merupakan mantan vokalis Zigas, terlihat mengumpulkan anak buahnya untuk menyusun strategi pembalasan dendam atas kematian Makio dan juga dilanggarnya perjanjian damai antara Suzuran dan Housen. Narumi mengatakan ke anak buahnya bernama Ryo untuk tidak lagi menahan diri di pertempuran yang akan datang. Tiba-tiba, Wasio Gota yang merupakan anak pindahan dari Suzuran ke Housen mencari Narumi untuk menentangnya bertarung. Tapi tiba-tiba, Gota mengatakan ia sangat membenci Suzuran dan akan menghancurkannya. Narumi pun terlihat tertarik dan merekrut Gota menjadi anak buahnya. Di sisi lain, Genji, Tokyo, dan Serizawa sedang membahas kejadian kemarin. Genji mengatakan GPS saja sudah cukup untuk mengalahkan Housen dan tidak memerlukan bantuan geng Serizawa. Narumi dan anak buahnya terlihat sedang berlatih. Kemudian Tatsuya yang merupakan adik kandung Makio datang untuk diajak bertarung ke pertempuran melawan Suzuran. Tatsuya menolak ajakan tersebut dan mengatakan kalau Housen tak akan menang. Shin berpindah ke Kawaisi yang sedang mencari keberadaan Katagiri. Sesampainya di tempat Katagiri, mereka bernostalgia saat mereka masih sekolah dulu. Di tengah perbincangan, mereka adu mulut karena kejadian Makio dulu. Kawaisi yang baper akhirnya pergi. Keesokan harinya, Maki sedang Chuta mengajak siswa Suzuran untuk bergabung ke GPS.
Tiba-tiba ada seorang siswa yang celetuk mengatakan, Makise yang mendengar hal tersebut menghampiri siswa itu. Karena Makise mengira kepala siswa tersebut bola futsal, akhirnya Makise menyundul kepalanya. Tiba-tiba Makise mendapat telepon dari seorang wanita yang mengajaknya berkencan di tepi sungai. Di malam hari, si biji kembar memutuskan ingin bergabung ke GPS. Tokaji yang mendengar hal itu ingin memukul mereka, tetapi Serizawa menghentikannya. Sebagai salam perpisahan, si biji kembar memberi sebuah lem ke Tokyo yang bertujuan menjadikan lem tersebut sebagai obat apabila penyakit Tokyo kambuh. Keesokan harinya, Makise yang ngos-ngosan membeli sebuah kondom untuk dipakainya ketika kencan nanti. Aduh, Makise corot di cara lagi. Bener-bener lemah syahwat nih orang. Di sisi lain, si biji kembar resmi bergabung ke geng GPS. Tiba-tiba, Chuta datang dan memberitahu kalau Makise telah hilang. Singkat cerita, Makise memasang sebuah perangkap ular-ularan yang bertujuan untuk menakut-nakuti gadis yang dikencaninya. Makise yang lemah syahwat bertemu dengan gadisnya dan berjalan melewati tepi sungai. Di saat yang tepat, Makise menunjuk ular yang tadi ia pasang, lalu gadisnya pun ketakutan dan memeluk Makise. Setengah terus. Chuta dan si biji kembar cuma bisa menyaksikan drama yang dibuat Makise. Saat gadisnya tengah duduk di tepi sungai untuk beristirahat, Makise berniat melancarkan aksi bejatnya dengan menggunakan sebuah kondom yang tadi ia beli. Tetapi Chuta menghalangi dan mendorong Makise ke sungai. Mereka pun menertawakan Makise. Saat si biji kembar menunjukkan kondom tersebut, Makise secara spontan mengatakan semua rencananya. Gadisnya pun pergi. Singkat cerita, di malam hari geng Hosen datang dan mengeroyok anggota Serizawa. Dan Ryo dengan sadisnya menghajar Sutsumoto. Di sisi lain, Tokaji juga mengalami hal yang sama. Makise, Chuta, dan si biji kembar pun tak ketinggalan. Mereka bisa mengalahkan beberapa anggota Hosen, tetapi Wasio yang haus akan darah masih bisa bangkit dan mengambil sebilah pisau untuk menancapkan ke perut imutnya Makise. Saat Wasio ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba Narumi datang dan menghantam Wasio. Makise yang sudah babak belur bertarung dengan Narumi, tetapi dengan gampangnya Narumi menjatuhkan Makise. Ryo datang dan ingin menghabisinya, tetapi Narumi menghentikannya. Narumi memberi peringatan kepada Wasio untuk tidak lagi memperlihatkan batang hidungnya di depan Narumi. Keesokan harinya, Genji emosi mendengar kabar kalau teman-temannya telah dikeroyok oleh geng Hosen. Serizawa juga terlihat emosi, tetapi tetap santuy. Kemudian Izaki datang dan menantang Serizawa untuk berduel dengan syarat jika Serizawa kalah, maka ia harus bergabung ke GPS. Izaki menjelaskan alasan ia menantang Serizawa. Lalu mereka pun bertarung. Awalnya mereka seimbang, tetapi karena Serizawa menggunakan item armor, akhirnya Izaki terjatuh. Di malam hari, Kawaishi mendatangi bos Yakuza untuk memohon agar ia bisa bergabung ke Yakuza. Tetapi bos menolaknya karena orang idiot tak pantas bergabung ke Yakuza seperti halnya Katagiri. Kawaishi pun pergi, tetapi saat di lorong rumah, ia diberitahu oleh anggota Yakuza bagaimana cara menjadi anak buahnya. Yaitu dengan cara membunuh bos Yakuza Ryosuke yang merupakan ayahnya Genji. Di sisi lain, Genji yang tengah minum-minum didatangi oleh Luka untuk menanyakan kabarnya. Tapi tiba-tiba, Genji dipanggil oleh ayahnya untuk diajak bertarung. Tetapi dengan gampangnya Genji dikalahkan. Ayahnya mengatakan, "Pukulanmu itu terlalu memakai hati. Itu percuma anakku." Dan untuk kedua kalinya Genji dikalahkan lagi. Ayahnya mengatakan lagi, "Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Kau harus menjaga emosimu. Gak ada untungnya, Tot. Selalu bertindak sebelum berpikir. Janganlah kau membabi buta." Ayahnya pun pergi. Tampak sikap Genji yang sangat dingin ketika Luka ingin melihat luka Genji. Genji pun pergi. Saat Genji ingin membakar rokoknya, tiba-tiba Narumi membantunya karena gas koreknya Genji sudah habis. Ini merupakan pertemuan pertama antara kedua bos geng tersebut, dan mereka tidak saling kenal. Narumi pun memberi korek tersebut, lalu Genji berterima kasih. Kemudian Narumi pergi. Di sisi lain, Kawaishi menembak ayah Genji yang tengah buang air kecil di toilet umum. Kemudian esok harinya Genji datang ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Genji cuma bisa bersedih dan mengatakan kalau ayahnya punya utang 1 pukulan. Kawaishi yang terlihat gelisah mendapat telepon dari anggota Yakuza untuk memberi kabar bahwasanya
Targetnya belum mati dan KWC harus menghabisinya. Berita terkait ayahnya Genji pun viral. Katagiri yang mendengar hal tersebut langsung bergegas ke tempat ayahnya Genji dirawat.